Ahli pidana yang meringankan Eliezer kembali dihadirkan tim kuasa hukum sebagai saksi dalam persidangan kali ini. Dalam kesaksiannya, ahli menyampaikan bagaimana Eliezer sulit menolak perintah Sambo, salah satunya karena hubungan atasan dan bawahan di institusi kepolisian seringkali bersifat perintah tak tertulis. Oleh karena itu, dalam memutuskan, hakim diharapkan juga mempertimbangkan faktor psikologis dari terdakwa. Jadi penting ketika dikaitkan dengan ajaran kesalahan psikologis untuk melihat ketika seorang penerima perintah ini berada dalam konflik, di satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana, dan di satu sisi dia harus patuh melaksanakan perintah, kira-kira keputusan yang diambil itu apa? Dan pada umumnya, orang akan lebih menaati suatu perintah jabatan. Pada umumnya akan lebih mentaati perintah jabatan. Sekalipun perintah jabatan itu terkadang melampaui batas. Oke. Maka dari itu penting untuk melihat kesalahan pelaku dari sisi psikologi Skuldbegrip atau kesalahan psikologis. Sementara sebelumnya, terdakwa Ferdi Sambo juga menghadirkan saksi ahli pidana yang meringankan, Elwi Daniel. Elwi Daniel menjelaskan bahwa Eliezer turut bertanggung jawab atas pembunuhan Yosua karena tindakan yang ia lakukan melebihi apa yang diperintahkan Ferdi Sambo. Hanya bertanggung jawab sebatas apa yang dia gerakkan beserta akibat dari apa yang dia gerakkan. Nah, yang bertanggung jawab sepenuhnya kalau seandainya orang yang digerakkan itu melakukan suatu perbuatan melebihi dari apa yang digerakkan atau yang dianjurkan, maka dialah yang bertanggung jawab. Bukan yang menggerakkan yang bertanggung jawab, tapi adalah yang digerakkan. Dalam persidangan sebelumnya, jaksa juga menghadirkan ahli psikologi yang sudah melakukan pemeriksaan psikologi kepada Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Eliezer, Ricky, dan Kuat Ma'ruf. Hasil pemeriksaan, Ferdi Sambo dilihat memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan emosional. Sementara hasil Richard Eliezer diketahui memiliki tingkat kepatuhan tinggi. Tim Liputan Kompas TV. Saksi yang dihadirkan Eliezer meminta hakim mempertimbangkan faktor psikologi Eliezer karena berada di bawah tekanan atasan. Kita bahas bersama dengan mantan Hakim Agung, Profesor Gayus Rumbun, dan juga ada ahli pidana yang dihadirkan kuasa hukum Eliezer, Albert Aris. Selamat petang, Bapak-Bapak. Ya, selamat petang. Sore, Mbak Adisti. Ya, saya ke Pak Albert dulu. Pak Albert, tadi Anda menyebut di persidangan melaksanakan perintah jabatan. Ini bisa saja Eliezer tidak bisa dipidana. Apakah mungkin Eliezer ini bisa sepenuhnya bebas dari jeratan hukum? Apalagi ini juga mempertimbangkan faktor psikologi Eliezer yang di bawah tekanan dari atasan. Iya, terima kasih Mbak Adisti dan seluruh pemirsa Kompas TV. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa asli di dalam pasal 51 KUHP tentang perintah jabatan atau Amtelk Bevel, di sana dikatakan niat strafbar, tidak dipidana seseorang yang melakukan suatu perbuatan, melakukan suatu fake, ya, yang dalam KUHP baru ditegaskan sebagai perbuatan yang dilarang atau yang melawan hukum, tidak dipidana kalau itu dilakukan atas dasar perintah jabatan. Nah, artinya Mbak Adisti dan seluruh pemirsa Kompas TV, ada elemen melawan hukum atau whether like hate yang dihapuskan dari perbuatan melawan hukum tersebut. Nah, maka dari itu yang tadi yang saya sampaikan, kalau ada keraguan-raguan mengenai hapusnya elemen melawan hukum tersebut yang berlaku secara objektif, kita bisa melihat subjektivitas atau sikap batin dari si orang yang diberikan perintah jabatan ini. Nah, dengan demikian, kalau ada keraguan-raguan, maka keterangan yang untuk membantu adalah dari psikolog, dari psikolog klinis, psikolog forensik, itu bisa menggambarkan bagaimana sikap batin. Apakah yang bersangkutan itu memiliki niat jahat atau mensrea dalam melakukan eksekusi penembakan tersebut. Demikian. Oke, kita ke Prof. Gayus. Prof. Gayus tadi dikatakan kalau memang itu melaksanakan perintah jabatan begitu, bisa lepas dari pidana. Anda melihatnya apakah ini juga jadi pertimbangan hakim nantinya untuk keputusan?
Iya, pembunuhan saya berencana? memulai dari saran untuk didatangkan tes psikologi ya. Tetapi psikologinya harus spesifik. Psikologi hukum, legal psychology. Ini satu ilmu, satu bagian dari ilmu hukum dalam sebuah penegakan hukum yang disebut sebagai pendamping atau pelengkap dari proses penegakan hukum. Ini perlu untuk keduanya, bukan untuk salah satu, karena mereka berdua ini ada pasangan. Yang satu yang memerintah, yang satu diperintah. Ya, perintah seperti apa? Perintah jabatan. Apa jabatan yang diartikan dalam proses ini? Jabatan mereka sebagai penegak hukum, terutama polisi yang melindungi untuk masyarakat, harta dan jiwa. Kemudian ini yang menjadi persoalan. Apakah jabatan Kadif Propam yang menghadapi penjahat ini bisa digunakan dengan pengertian di bawah perintah atasan yang kuat untuk menembak temannya, menembak sesama polisi. Ini juga persoalan yang perlu diukur oleh psikologi hukum, oleh psikologi hukum, maka psikologi legal psychology. Dua-duanya, karena yang memerintah juga perlu dites ya, apakah dia itu betul dalam emosi, seperti dikatakan karena istrinya dikabarkan dilecehkan. Nah ini semua kan perlu keseimbangan. Kita ini mencari keadilan yang sejatinya, melalui kebenaran yang sejati, melalui kebenaran yang seimbang, yang adil untuk dua-duanya. Jadi memang pelakunya dua sebenarnya. Ketiga adalah yang ikut serta. Itu tiga ini nggak terpisahkan nih pasal 55. Yang pertama justru pelaku dulu. Nah baru yang menyuruh. Yang menyuruh ini di posisi di ilmu hukum yang kedua. Karena dia melakukan atas hal apa? Dasar apa? Oh disuruh. Nah barulah ada timbul yang menyuruh. Secara psikologi hukum perlu ini. Karena ilmu ini melengkapi penegak hukum dalam penegakannya. Jadi dasarnya dua, saya katakan tadi. Yang satu karena perintah yang tidak bisa dihindari, yaitu perintah jabatan. Jabatan apa? Kemudian sama yang satu yang memerintah, Pak Ferdi Sambo. Dia memerintah karena keadaan apa? Secara psikologi hukum. Ya, apakah dia memang betul mendapat berita yang membuat dia terdesak, tertekan, berapa lama mungkin bisa ditahan dari Magelang sampai Jakarta, tapi meledak sampai di Jakarta. Itu kan semua perlu pemeriksaan yang adil. Oke, kalau tadi Anda menyebut memang psikologi hukum harus kemudian juga dihadirkan begitu. Nah, apakah kemarin juga jaksa menghadirkan psikolog yang mengungkapkan bahwa watak ataupun kepribadian dari Sambo, terdakwa lain, Sambo punya kecerdasan di atas rata-rata, kemudian Eliezer yang punya kepatuhan yang sangat tinggi. Apakah ini tidak cukup untuk hakim untuk dakwaan jaksa pembunuhan berencana? Saya meminta lebih spesifik. Artinya bahwa psikologi hukum yang jelas dianut di banyak negara kita juga dipelajarkan itu di semua lembaga pendidikan tinggi hukum, bahwa orang berbuat itu tentu ada sesuatu kejiwaan. Ya, seringkali orang mengatakan dengan perbuatan pembarangan. Karena pembarangan ini menjadikan orang menjadi menyatu dengan perbuatannya. Ya, dia mabuk, dia memukul polisi, itu dua perbuatan tapi menjadi satu perkara. Karena memang karena dia mabuk, dia baru menendang petugas. Itu misalnya. Ya, ini harus diperhatikan juga hal-hal seperti ini. Dan ini semua tentu bermuara kepada legal psychology atau psikologi hukum. Karena kaitan dengan perbuatan yang terjadi dalam peristiwa hukum. Itu pendapat saya. Bukan tidak perlu, tidak cukup. Ya, psikologi klinis dan sebagainya itu diperlukan. Itu memang betul tadi mempelajari secara keilmuan. Tetapi secara hukum itu ada khusus. Ini yang nggak pernah dipikirkan, nggak pernah dihadirkan. Waktu semakin mendekat, jika nanti saya khawatir menjadi habisnya waktu batas persidangan pidana yang cuma 6 bulan, maka ini bisa menjadi bebasnya para terdakwa. Oke, jadi harus ada psikologi hukum yang kemudian harus dihadirkan supaya lengkap dan komprehensif begitu ya, Betul. Prof. Gayus ya. Kita ke Pak Albert. Pak Albert, tadi Anda juga menyebut harus ada pertimbangan psikologis terhadap Eliezer karena Eliezer di bawah tekanan bahkan sempat berdoa. Seperti apa maksud Anda ini? Apakah ini juga untuk menguntungkan Eliezer atau seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Disti. Terima kasih juga Prof. Gayus atas afirmasinya bahwa dalam menilai dan mencari kebenaran material dalam perkara ini sangat diperlukan pertimbangan psikologis. Artinya ketika
si bawahan ini menerima perintah jabatan, apakah betul dia dalam keadaan yang tidak bisa menolak atau mengabaikan perintah tersebut. Nah, oleh karena itu Mbak Aditi tadi dalam persidangan saya mengutip izin Prof Gayus, saya mengutip pandangan Prof Bramelen ya, JM Van Bramelen yang mengatakan bahwa ketika seorang bawahan yang berada dalam suatu otoritas dan pengendalian efektif, ketika dia menerima suatu perintah, sesungguhnya dia dalam keadaan konflik antara dua kewajiban. Di satu sisi memang dia tidak boleh membunuh. Dia harus menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan tindak pembunuhan. Tapi di satu sisi ada kewajiban juga untuk menaati perintah jabatan yang diberikan oleh seorang memiliki otoritas. Makanya terjemahan dari Amtel Bevel itu ketika kita bicara pejabat yang berwenang itu adalah bevoegde gezag, yang artinya memang dia memiliki otoritas dan koordinasi sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu tentu saya menyerahkan kembali Mbak Aditi kepada penasihat hukum dari Richard Eliezer tentu untuk memaksimalkan pembuktian ya. Kalau tadi Prof Gayus setuju dan memberikan afirmasi bahwa faktor-faktor psikologis sangat important, sangat penting, sangat matters dalam perkara ini untuk mencari dan menemukan kebenaran material. Artinya gini Mbak Aditi, kalau seandainya dapat dibuktikan tidak ada kesalahan dari diri si penerima perintah, maka berlakulah asas tiada pidana tanpa kesalahan, Henstra zonder schuld atau actus non facit reum nisi mensis rea. Demikian Mbak Diti. Oke, jadi kalau menurut Pak Albert, faktor psikologis juga menjadi salah satu hal yang penting yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Kalau menurut Prof Gayus sendiri, apakah dengan adanya faktor psikologis Eliezer di bawah tekanan atasan dan bawahan yang harus patuh mematuhi perintah atasan, ini juga akan jadi pertimbangan hakim? Kalau ini kan bukan masalah kejiwaan yang ditanya yang akhir ini adalah bagaimana jenis perintah jabatan itu. Nah, perintah jabatan itu diatur secara jelas pada Perpol, Peraturan Polri nomor 7 tahun 2022 ya, di pasal 11. Itu memang kode etik, etika untuk mentaati aturan atau tidak, atau bahkan dilarang. Jelas disebutkan perintah atau yang memerintah atau melanggar. Yang diperintah harus memperhatikan norma hukum, norma agama, dan norma perilaku atau norma kesusilaan. Itu jelas itu. Artinya apa? Semua ini kan anggota kepolisian, mereka harus mematuhi peraturan. Ini peraturan loh, bukan perintah atau instruksi. Ini legal ya. Satu hasil yang karena tidak ada undang-undang yang cukup mengatur atau sudah mengatur, maka dibuatlah peraturan. Ini bunyi undang-undang ya, 12 tahun 2011 ya. Jadi ini satu jenis aturan, regeling, bukan beseking, ini regeling. Jadi artinya ini yang diatur, nggak bisa diuji PT UN ini. Kalau mau diuji ya ke MK, kan ini peraturan. Seperti itu pendapat saya, itu harus taati. Pangkatnya apapun, dia kalau diperintah, dan yang memerintah, yang pangkat lebih tinggi, memperhatikan ini pasal 11 ya, bahwa dia tidak boleh bertentangan dengan hukum, norma agama dan norma kesusilaan. Prof Gayus, kalau kita bahas soal atau kita bincang soal memerintah dan diperintah, ini kan dua-duanya saling lempar begitu. Yang satu bilang hajar, yang satu ada bilang tembak begitu. Nah, apakah ada perbedaan hukuman antara Sambo dan juga Eliezer ini nantinya? Ya kalau ini nanti digunakan nanti ahli bahasa yang perlu didatangkan ya, ahli bahasa juga ada, ahli bahasa hukum namanya, itu ada kekhususan. Tetapi di pandangan saya ya hampir tidak sama, hampir tidak beda. Kalau disuruh makan ya sikat, bukan disikat pakai sikat tapi dipakai garpu ya, dihabiskan. Itu saya memahami bahwa perintah untuk hajar ya berarti tembak juga. Kalau pikiran saya karena sudah memegang senjata, itu kita harus dengan real menyampaikan ini. Tetapi kalau di meja makan, ayo hajar aja ya, makanan dimakan, itu hal yang manusiawi. Tetapi bagi saya adalah perintah itu, apakah hajar dan tembak ini bisa dilakukan atau wajib atau ditolak? Kan ada yang menolak juga. Jadi bisa sebenarnya. Oleh karena itu saya tidak ragu-ragu mengatakan ini memang harus bertanggung jawab sama-sama. Pasal 55. Nah, keringanan Eliezer itu hanya dia justice kolaborator. Itu sebagai bonus. Kalau saya menyebutnya, itu bonus. Kalau aslinya ya dihukum sama. Pasal 55 itu
Hanya tiga kelompok itu. Pelaku di depan, yang menyuruh, dan yang ikut serta. Ini tiga ini tidak bisa lari. Kecuali ada hal-hal yang bisa, kalau menghapus atau memaafkan, atau pembenar, tidak bisa, tidak masuk itu. Apa dibenarkan orang, ya. Ya, Prof. Gayus, tadi kalau kita bahas soal Eliezer bonusnya ya justice kolaborator. Nah, Mas Albert, apakah Anda sepakat Eliezer ini sama hukumannya? Padahal Eliezer sebagai justice kolaborator, pengungkap fakta. Begini, yang betul justice kolaborator itu bukan saksi yang mengungkap fakta yang dia lihat, dia alami sendiri, yang sama dengan dia alami juga. Tetapi seseorang yang dalam perkara yang terorganisir, disebutnya di SEMA itu, saya baca di SEMA nomor 4 tahun 2016 kalau tidak salah ya. Itu mengatur mengenai ini, juga mengatur ada dua lainnya, peniup peluit, orang tidak tersangkut, ini kan tersangkut, dia kan terdakwa, ada yang tersangkut tapi mau membuka perkara juga ada. Nah, hal-hal seperti inilah ada porsi-porsinya. Bagi saya sama, hukumannya sama dengan yang menyuruh, hanya saja kalau dia akan dikurangi atau dimaukan dia membuka perkara itu mau diatur, jadi silahkan. Walaupun saya juga sependapat bahwa justice kolaborator itu bukan perkara pidana umum, itu untuk tipikor sebenarnya, mengembalikan uang negara. Pak Albert, apakah Anda setuju sama-sama harus bertanggung jawab? Jadi begini Mbak Disti, mohon izin kalau berbeda pandangan dengan Prof. Gayus, dari seluruh literatur dan referensi buku-buku hukum pidana yang saya miliki, dalam konteks orang yang menyuruh lakukan, dia adalah orang yang tidak dipertanggungjawabkan. Baik tidak dapat dipertanggungjawabkan maksud saya. Baik karena pasal 44, baik karena pasal 48, atau karena pasal 51 ini karena perintah jabatan. Jadi apa yang dikatakan oleh Prof. Gayus tadi, saya kurang pendapat Mbak Diti, karena orang yang disuruh lakukan dalam konteks downplayation itu adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan menurut penjelasan dari KUP baru, itu clear banget ya, disampaikan tidak memiliki kesalahan, berarti tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama perlu saya sampaikan. Yang kedua, izin juga Prof. Gayus tadi mengenai justice kolaborator, kalau kita lihat Prof, di penjelasan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, di sana dikatakan bukan hanya mengenai kejahatan korupsi saja, tapi dibuka ada frasa lain di dalam situ, tindak pidana lain. Ya, artinya di sini kalau kita lihat pasal 6 Konvensi Hak Sipil Politik, sesuatu yang diancam dengan pidana mati, apalagi pembunuhan berencana, dakwaannya adalah pembunuhan berencana ini ya, diancam dengan pidana mati, itu dapat dikategorikan atau dikualifikasikan sebagai serious crime. Ini adalah penjelasan yang tadi saya sampaikan juga dalam persidangan tadi. Ya boleh. Ya, saya perlu meluruskan ini, saya perlu meluruskan, maaf ya. Singkat saja Prof. Gayus, waktu kita singkat. Ya, pemaaf dan pembenar itu betul, itu ada, tapi kalau dibilang 44 untuk tidak dihukum, dilepas hukuman itu kalau diperintah oleh undang-undang. Overmah namanya. Jadi jangan salah tafsir. Nah, kalau yang 51 itu tentu ada syarat-syaratnya kalau darurat, kecuali kalau pelaku utama yang kita sebut ini dari Sambo mengancam, saya tembak kamu kalau tidak menembak, itu yang 51 yang perlu dicatat. Baik, terima kasih perspektif masing-masing mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun dan juga ahli pidana yang dihadirkan kuasa hukum Eliezer Albert Aris untuk waktunya bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Bapak-bapak.